Hai guys, selamat datang di channel Otomotif Semarang. Hari ini kita mau nge-review nih guys, apakah mobil Fortuner tahun 2010 ini masih layak untuk dipakai sehari-hari di tahun 2022. Di saat udah banyak nih ya mobil kompetitor yang canggih-canggih, yang baru-baru, kita cek yuk apa fitur-fiturnya masih layak. Kita lihat sekeliling dulu nih ya guys. Bisa kita lihat untuk lampu kita memang agak kalah nih guys. Kita belum pakai LED, jadi kita masih standar ya guys ya, seperti mobil-mobil pada umumnya. Nah, Fortuner yang di sebelah saya ini Fortuner diesel 2500 cc. Kondisinya masih prima banget nih guys. Kilometernya sendiri belum ada 70.000, masih sekitar 60 ribuan. Jadi untuk kondisi bodi, mesin, semuanya masih oke banget nih guys, masih layak untuk digunakan sehari-hari. Kita cek lagi yuk fitur-fiturnya. Nah, dari tampilan segi samping bisa kita lihat nih, untuk bannya udah gagah banget ya. Kalau kita mau lebih gagah lagi, kita bisa ganti velg atau ganti ban yang MT. Nah, untuk kaki-kaki mobil ini kuat banget nih guys. Di pasaran sudah banyak banget Fortuner yang kilometernya di atas 200.000. Tapi untuk kaki-kakinya nggak ada masalah dan masih jos. Bisa kita lihat nih, kaki-kakinya tebel-tebel banget. Nah, tips dari saya nih guys, dalam memilih mobil second, kita mesti cek juga nih untuk kaki-kaki, karena biaya perbaikannya tidak murah. Kita cek nih dengan cara yang sangat mudah. Kita lewat aja ke jalanan bergelombang, di situ kita cek apakah ada bunyi-bunyi yang mengganggu ataukah gimana tuh rasa ketika melewati polisi tidur atau jalan berlubang. Cara ngecek yang mudah lagi, gampang nih guys, kita bisa belokkan setir ke kanan maksimal atau ke kiri, apakah ada bunyi-bunyian. Nah, itu kita mesti perhatikan dengan baik-baik untuk saat memilih mobil second nih guys. Oke, kalau yang lain Pak Erik, coba kalau kayak mesin, apa yang harus kita cek dari mesin? Nah, ayo kita geser ke mesin yuk guys. Nah guys, untuk mesin sendiri nih, yang perlu kita cek untuk mesin diesel ini adalah rembesan oli. Nah, mesin diesel ini sangat rentan dengan rembesan oli. Bisa kita cek juga di sekitar turbonya, bisa kita cek selang-selangnya. Biasanya sering terjadi rembesan untuk mesin tipe ini dan untuk mobil yang sudah berumur guys. Ciri-cirinya gampang banget. Waktu kita nyalain, seringkali ada asap putih yang keluar dari knalpot. Nah, itu tandanya oli yang terbakar. Nah, itu beda ya guys. Jadi asap hitam sama asap putih itu beda. Asap hitam macam kayak cumi-cumi kalau orang suka ngerimap ya. Kalau asap putih itu oli yang kebakar. Itu beda banget. Perlu diwaspadai guys. Tapi kalau hitamnya juga terlalu banyak, kalau buat kita kayaknya juga kurang oke dah. Itu mesin mobil nggak beres-beres amat tuh, rada sakit itu guys. Nah, betul banget tuh guys. Jadi kita mesti cek hasil pembakarannya seperti apa. Nah, jadi kalau dengan ban yang ukuran segini nih guys, memang kita lebih rentan untuk bunyi. Karena ketika kita lewat jalan rusak, maka pantulan dari ban ini akan lebih terasa. Ditambah bobot mobil yang berat, jadi bunyinya akan lumayan kencang. Seperti itu sih guys. Nah, kita cek yuk guys untuk lampunya. Bisa kita lihat nih, udah cukup keren dengan proyektor. Cuma untuk mobil yang sekarang terlalu mencolok ya guys, terlalu banyak chrome-nya. Mungkin bisa kita siasati dengan kita modif nih guys. Kita warna dengan yang lebih
hitam gloss atau kita berikan black housing ya guys ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak chrome-nya seperti ini. Kaki-kaki tadi. Terus cara ngeceknya gimana tuh kalau kita mau beli mobil tahun-tahun segini? Nah, untuk kaki-kaki nih, jangan lupa kita cek, kita belokin mentok ke kanan atau kita belokin mentok ke kiri, kita cek kondisi kaki-kakinya guys. Kita cek kondisi rack steer-nya. Nah, terus kita bawa juga nih guys ke jalan tol, jalanin 100 gitu. Apakah ada goncangan? Gimana sih rasanya dia? Kita bawa dengan kecepatan tinggi. Apakah kaki-kakinya masih baik, masih sehat, sehingga bisa meredam guncangan atau tidak? Nah, bisa kita cek dari situ guys. Fitur di dalam apalagi nih Pak Erik yang oke punya? Apakah jadul banget atau enggak nih? Yuk kita cek fitur-fitur yang di dalam yuk. Nah, kalau kunci ya guys, kita masih manual, kita nggak pakai keyless entry. Nah, jadi untuk dashboardnya nih guys, bisa kita lihat desainnya biasa ya. Desainnya tidak terlalu modern, ada ditambahkan wood panel sedikit supaya lebih manis. Untuk kompartemennya cukup banyak ya guys, ada 2 cup holder, ada kompartemen 2 di tengah. Untuk AC-nya kita sudah pakai climate nih, jadi ya lumayan lah ya. Untuk mobil tahun 2010 kita sudah bisa atur suhunya. Nah, kemudian ada fitur lagi yang menurut saya lumayan nih. Di setir kita ada panel sehingga kita bisa mengatur audio, volume, mengangkat dan menutup telepon dari setir nih. Bisa menambah kepraktisan kita ketika berkendara. Nah, untuk kita yang suka klasik nih guys, memang mungkin lebih suka dengan interior yang warnanya beige seperti ini ya, beige dan coklat seperti ini. Tapi untuk kita yang kepengen kelihatan lebih muda dan sporty, kita bisa bawa ke tempat modifikasi nih guys. Kita bisa retrim interiornya, kita bisa ganti warna joknya. Untuk wood panelnya nih guys, nah ini karena seperti yang tadi saya bilang, kondisi mobil ini masih sangat istimewa, jadi masih utuh nih guys. Tapi kalau sudah warnanya sudah mulai hilang, mulai banyak yang lecet, bisa kita bawa ke tempat modifikasi untuk diganti warna, misal diganti hitam seperti piano atau diganti aksen kayu yang berwarna lebih gelap. Nah, untuk kain-kain di sini juga untuk yang tidak suka bludru seperti ini karena mudah kotor atau mungkin kurang terlihat sporty, bisa kita retrim juga nih guys dengan bahan kulit di toko-toko modifikasi. Kalau yang zaman now interior pakai warna apa bro yang ngetren? Untuk mobil-mobil zaman sekarang rata-rata interior dengan warna hitam, tidak coklat seperti ini nih. Jadi mungkin untuk kita yang kepengen feel yang beda ketika kita memasuki mobil lama kita bisa modif, kita bisa ganti warna interiornya dengan warna hitam seperti naik Fortuner yang baru nih guys. Nah guys, untuk mobil-mobil yang sudah berumur, kadang shift knob dan handremnya ini kondisinya sudah nggak bagus nih guys, sudah kotor, sudah botak. Nah, kita bisa atasi itu dengan kita retrim nih guys. Kita bisa bungkus ulang di tempat variasi supaya terlihat lebih fresh dan lebih segar. Untuk handrem juga bisa kita bungkus nih guys, jadi nggak kotor dan kesannya lebih seperti baru guys. Simple ya guys ya. Nah guys, untuk setir nih, jika setirnya banyak yang kotor ataupun lecet, kita bisa bungkus seperti ini. Kita bungkus seperti ini, jadi kita waktu pegang nih halus ya guys ya. Kita bisa bungkus dengan kulit gitu. Kalau kita mau yang lebih ekstrim, kita bisa ganti dengan setir Innova Reborn atau Fortuner VRZ. Jadi tampilannya lebih baru, lebih modern, serasa nyetir mobil baru guys. Nah, untuk baris kedua nih guys, kita ada AC-nya. Untuk di baris kedua dan baris ketiga bisa kita atur langsung dari sini, dan tidak kayak AC-AC mobil sekarang ya guys yang kebanyakan cuma angin yang dari depan saja gitu guys. Jadi AC yang seperti ini lebih dingin menurut saya, dan untuk penumpang itu akan lebih nyaman meskipun ada di baris belakang guys.
Nah guys, untuk ruang kaki sendiri cukup lebar ya guys. Tinggi saya 170 seperti orang Indonesia pada umumnya. Kakinya masih sisa space yang cukup lumayan. Dan headroomnya juga masih sisa banyak nih guys. Tidak terlalu banyak tapi masih cukup ya. Masih tidak berasa sempit gitu guys. Nah kalau untuk panel-panel samping tadi masih sama seperti yang depan. Door trimnya masih bahan bludru dan untuk panelnya ini masih dipemanis dengan wood panel seperti ini guys. Kondisinya masih bagus juga ya guys ya, masih cukup sangat mulus untuk mobil tahun 2010. Nah biasanya nih guys, kendala-kendala untuk mobil yang sudah berusia tua seperti ini nih adalah head unitnya guys. Kita susah untuk connect dengan handphone, untuk mendengarkan musik dari aplikasi-aplikasi seperti Spotify atau YouTube, itu nggak bisa. Nah kita juga nggak bisa lagi ngelihat maps. Nah jadi kita harus ganti head unit kita ke head unit yang lebih modern nih guys. Kisarannya sekitar 10 jutaan aja, nggak mahal untuk bikin mobil kita kelihatan baru dan berasa baru guys. Itu Android bro? Itu Android nih, jadi kita bisa ganti dengan head unit yang lebih proper ya guys, yang menunjang kegiatan kita sehari-hari, yang simple untuk kita connect ke HP, dan yang pastinya fungsional juga. Bisa buat lihat maps, bisa kita buat lihat video YouTube. Layarnya kayaknya lebih gede ya layarnya ya. Nah betul, untuk layarnya bisa kita pakein yang 10 inci supaya feel-nya seperti mobil baru guys, modern banget. Oke, apalagi nih Pak Erik yang bisa kita lakuin di interior? Nah kita selain tadi ganti bungkus jok, ganti head unit maupun setir, kita bisa juga untuk plafon-plafon nih guys yang sudah kotor, sudah kusam, kita bisa bungkus ulang dengan warna yang sesuai request. Jadi warna interiornya bisa kita sesuaikan semua nih guys, lebih kelihatan modern, fresh, dan pastinya kelihatan baru terus guys. Oke, mungkin yang eksterior Pak Erik bisa berikan masukan juga. Kalau kita pilih-pilih mobil ini, namanya mobil tahun 2010 ya Pak, kan body kita ngeceknya kayak apa ya. Seringkali kan kita nih pemakai ini, user ini bingung, kita pilih nih mobil pernah nabrak enggak, penyok enggak, cat ulang, tempulnya tebel atau enggak. Caranya gimana nih Pak Erik? Ada saran enggak? Nah cara paling mudah kita lihat kilauan catnya. Ketika catnya kilauannya sudah beda atau serat-serat catnya sudah beda, biasanya itu sudah nggak ori nih guys. Kita cek juga bodinya, kita lihat dari samping apakah itu lempeng atau tidak. Biasanya mobil yang bekas tabrakan, bekas serempet atau bekas diketok magic itu tidak bisa lempeng seperti sedia kala. Jadi kita harus perhatikan baik-baik ya guys, dari warna, dari kilauan cat, dan dari lempeng atau tidaknya guys. Nah untuk yang mudah lagi nih guys, kita bisa cek dari nut pintu ini, dan juga yang di sini nih guys, kita bisa lihat apakah sesuai dengan cat warnanya dan apakah ini masih kenyal nih guys, tidak terlalu keras. Bentukan-bentukannya juga gitu ya Pak ya? Betul, cek nih kan guys, kita bisa cek lempeng banget gitu. Terus ada lagi nih guys yang kita cek yuk ke kap mesin, cara ngecek mobil bekas tabrak atau tidak. Nah kita perhatikan bar yang ini nih guys. Biasanya untuk mobil yang pernah tabrakan, bar itu nggak akan bisa lurus sempurna seperti ini guys. Untuk kap mesin juga kita cek apakah lurus nut-nutnya ataukah tidak. Oke, Pak Erik, satu pertanyaan lagi. Bagaimana pendapat Pak Erik tentang stabilizer yang hari-hari ini sedang marak dijual oleh toko-toko aksesoris mobil? Nah kalau untuk mobil yang tinggi seperti ini nih guys, kita perlu kasih stabilizer supaya tidak limbung, dan ketika kita dalam kecepatan tinggi dia tidak mantul-mantul seperti ini guys, karena itu akan sangat tidak nyaman untuk orang yang duduk di bagian belakang. Nah kalau untuk stabilizer sendiri itu apakah semua barang yang dijual di pasaran cukup oke? Nah, kalau menurut saya sendiri ya,
mobil yang tinggi seperti ini perlu banget nih yang namanya stabilizer, supaya ketika dalam kecepatan tinggi atau digunakan menikung, mobilnya tetap kerasa seimbang dan nggak limbung guys. Apalagi untuk kecepatan tinggi nih, biasanya mobilnya akan, bagian belakang mobil ini akan naik turun tidak terkendali guys. Jadi dengan ditambah stabilizer, bodinya lebih rigid sehingga handling dan suspensi menjadi lebih nyaman guys. Betul, untuk yang duduk di bagian belakang itu guys, kasihan banget. Oke, thank you informasinya Pak Erik, udah banyak membantu kita untuk kita menentukan pilihan mobil apa yang di tahun 2010 yang bisa kita beli, apakah Fortuner ini layak atau tidak kita pakai. Oke Pak Erik ya, terima kasih masukannya, sudah bantu-bantu kita untuk ngerti lebih banyak tentang Fortuner 2010 ini. Ditunggu Pak Erik ya, video-video review berikutnya tentang otomotif. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe videonya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa komen juga ya guys. Nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih dan sampai jumpa.